Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi melalui kajian online tentang tafsir kontemporer surat-surat pendek. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai tafsir atau penafsiran surat An-Nasr. Sebelumnya kita sudah membahas tafsir surat Al-Ahqaf. Baik, sebelum kita membahas tafsir surat An-Nasr, perlu kita ketahui bahwa surat An-Nasr adalah surat ke-110 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 3 ayat dan merupakan surat Madaniyah. Surat An-Nasr dinamakan surat Madaniyah meskipun turunnya tidak di Madinah, ya. Kenapa? Sebab penggolongan surat Makkiyah dan Madaniyah bukanlah berdasarkan tempat turunnya, ya, tetapi berdasarkan waktu turunnya. Nah, surat yang turun sebelum hijrah ke Madinah itu digolongkan sebagai surat Makkiyah. Sementara surat yang turun sesudah hijrah ke Madinah itu disebut surat Madaniyah, ya. Itu perbedaan surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Dinamakan surat ini sebagai surat An-Nasr yang berarti pertolongan karena surat ini membicarakan tentang pertolongan Allah, ya. Nama tersebut diambil dari ayat yang pertama di dalam surat ini, idza jaa nasrullah, nasr itu. Kemudian ia juga dinamakan surat idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, ada sebagian orang yang menamakan surat ini surat idza jaa nasrullahi wal fath. Ini sebagaimana bunyi awal suratnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Namun ada juga yang menamakan surat ini sebagai surat At-Tawdi, ya, At-Tawdi, artinya perpisahan. Ya, kenapa dinamakan surat At-Tawdi atau perpisahan? Karena di dalam atau surat An-Nasr ini sebagai isyarat, ya, sudah dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu menurut pendapat, ya, sebagian ahli tafsir. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan tentang asbabun nuzul, ya. Sebelum membahas tafsir dari surat An-Nasr ini, perlu kita ketahui asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat An-Nasr ini. Yang pertama, surat An-Nasr adalah surat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni setelah surat At-Taubah. Menurut Ibnu Katsir, ia diturunkan di Mina sewaktu Haji Wada, ya. Namun ada pula yang berpendapat surat An-Nasr ini diturunkan sebelum Fathu Makkah. Asbabun nuzul surat An-Nasr terkait dengan 2 hal. Yang pertama, ia mengabarkan kemenangan dan masuk Islamnya orang-orang Arab secara berbondong-bondong. Yang kedua, ia mengisyaratkan telah dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam salah satu keterangan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa surat ini diturunkan pada pertengahan hari-hari tasyrik, ya. Ibnu Umar berkata, maka aku mengetahui bahwa hal ini merupakan al-wada' atau perpisahan, ya. Jadi ketika Rasulullah melaksanakan haji wada di tengah-tengah hari tasyrik, ya, hari tasyrik itu hari penyembelihan. Nah, kata Ibnu Umar, aku mengetahui bahwa hal ini merupakan al-wada atau perpisahan.
Kemudian masih mengenai asbabun nuzul surat An-Nasr, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa setelah Allah menurunkan surat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil putrinya yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Fatimah menangis saat Rasulullah mengabarkan bahwa ajalnya telah dekat. Namun tidak lama berselang, Fatimah tersenyum. Ya, setelah menangis kemudian beliau tersenyum. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, La tabqi fa innaki awwalu ahli lahikun bi. La tabki fa innaki awwalu ahli lahikun bi. Janganlah menangis karena sesungguhnya engkau adalah keluargaku yang paling awal menyusulku. Hadis riwayat Ad-Darimi dan Tobroni. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Fatimah itu akan wafat atau meninggal tidak lama setelah Rasulullah SAW wafat. Kemudian masih terkait dengan asbabun nuzul dari surat An-Nasr ini, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Umar bin Khattab menyertakan beliau Ibnu Abbas di dalam majelis para pahlawan perang Badar. Nah, sebagian pahlawan perang Badar keberatan, ya, Ibnu Abbas dimasukkan dalam majelis tersebut. Lalu Umar bin Khattab menguji mereka semua, ya, para pahlawan Badar yang menolak Ibnu Abbas tersebut. Kata Umar bin Khattab, apa pendapat kalian mengenai firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath di dalam surat An-Nasr? Sebagian atau salah seorang dari mereka menjawab, maksudnya adalah bahwa Allah memerintahkan kita untuk bertahmid dan beristighfar kepadanya jika Dia menolong dan memberi kemenangan. Demikian jawab salah seorang dari mereka. Yang lainnya diam, ya, tidak ada jawaban yang berbeda. Berarti jawaban mereka sama. Ya, dengan kata lain mereka mengiyahkan jawaban salah seorang sahabat atau yang hadir pada saat itu. Kemudian Umar bin Khattab bertanya lagi, apakah demikian pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Nah, Ibnu Abbas menjawab, tidak wahai Amirul Mukminin. Karena idza jaa nasrullahi wal fathu itu merupakan isyarat bahwa ajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah beritahukan kepada beliau. Datangnya kemenangan dan Fathu Makkah itu merupakan tanda ajal beliau. Nah, itu jawaban dari Ibnu Abbas. Kemudian Umar bin Khattab berkata, aku tidak mengetahui tafsir surat An-Nasr ini melainkan apa yang kamu katakan. Ya, jadi Umar bin Khattab menerima jawaban dari Ibnu Abbas bahwa tafsir dari idza jaa nasrullahi wal fathu itu adalah sebagai isyarat ajal Rasulullah telah dekat, ya, atau ajal Rasulullah yang diberitahukan oleh Allah kepadanya. Kemudian datangnya kemenangan dan Fathu Mekah itu merupakan tanda ajal beliau, itu, ya. Nah, itu diantaranya asbabun nuzul dari surat An-Nasr. Baik, untuk selanjutnya kita mulai penafsiran dari surat An-Nasr. Kita mulai dari ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata nasr atau pertolongan sebelum kata fath atau kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Jadi kata nasr disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini sebelum kata fathu atau kemenangan.
Nah, ini merupakan peringatan penting agar kita tidak takabur ya saat meraih kesuksesan. Karena pada dasarnya manusia itu cenderung menepuk dada ketika kesuksesan demi kesuksesan dapat diraihnya. Kita sering beranggapan bahwa kemenangan itu murni karena kehebatan dan kerja keras. Padahal sehebat apapun diri kita, sebesar apapun kerja keras kita, tanpa pertolongan Allah, hasilnya pasti nihil. Ya, percaya atau tidak? Ya, seperti itulah. Sehebat apapun diri kita, sebesar apapun kerja keras kita, tanpa pertolongan Allah, hasilnya pasti nihil. Pernyataan tersebut tidak bermaksud menafikan ya kerja keras. Kerja keras dan kerja cerdas adalah komponen penting dalam meraih kesuksesan atau kemenangan. Yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa perlu adanya kesadaran bahwa dalam setiap kemenangan atau kesuksesan, apakah itu kesuksesan studi, kesuksesan bisnis, kesuksesan mendidik anak, kesuksesan karir, itu pasti di dalamnya terdapat pertolongan Allah. Ya, itu yang ingin ditekankan. Karena Islam mengajarkan kita untuk menyertakan tawakal, ya, atau prinsip-prinsip tawakal dalam proses pencapaian suatu cita-cita. Suatu aktivitas dan kreativitas bisa dikategorikan menggunakan prinsip-prinsip tawakal atau apabila mengandung 4 unsur, ya. Jadi suatu cita-cita atau suatu aktivitas dan kreativitas bisa dikategorikan menggunakan prinsip-prinsip tawakal apabila mengandung 4 unsur. Apa saja 4 unsur prinsip tawakal itu? Yang pertama, prinsip mujahadah. Mujahadah ini diambil dari kata jahada, artinya sungguh-sungguh, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita sungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan. Jangan asal-asalan. Kalau kita jadi mahasiswa, maka belajarlah sungguh-sungguh dan selesaikan tepat waktu. Kalau kita jadi pedagang, berikan pelayanan dan produk terbaik agar pelanggan ketagihan menggunakan produk yang kita jual. Kemudian kalau kita jadi karyawan, selesaikanlah pekerjaan sesuai target agar pihak manajemen menilai positif cara kerja kita. Nah itu ya. Jadi mujahadah selain bermakna sungguh-sungguh juga bermakna sistematis ya. Suatu pekerjaan hasilnya akan menggembirakan apabila dilakukan dengan kesungguhan dan sistematis. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Al-Asyarah atau Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Fa'idha faragta fangsob wa ila rabbika farkob. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu pekerjaan atau urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Nah itu prinsip yang pertama. Jadi prinsip tawakal itu adalah mujahadah. Prinsip yang kedua yaitu doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan tak terhingga, ya, sedangkan kita memiliki banyak kelemahan. Karena itu, walau sudah melakukan mujahadah, kita harus memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Agar pekerjaan kita bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai kepada hamba-Nya yang selalu berdoa, memohon pertolongannya. Apabila kita sering mengingatnya dalam segala aktivitas, Allah pun akan menolong kita. Kalau kita melupakan Allah, maka Allah pun akan melupakan kita. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Fadzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Baqarah ayat 152.
Itu. Jadi mujahadah harus didampingi dengan doa. Kemudian prinsip yang ketiga, syukur. Nah, di sini apabila mujahadah dan doa menyertai seluruh aktivitas dan kreativitas kita, maka insya Allah kesuksesan yang kita raih akan mengantarkan pada rasa syukur. Ya. Prinsip ini perlu kita pegang karena kesuksesan sering mengantarkan manusia pada keangkuhan. Ya. Padahal angkuh adalah salah satu sifat yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita pandai bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan semakin menambah nikmatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Itu prinsip tawakal yang ketiga. Kemudian prinsip tawakal yang keempat adalah sabar. Sabar artinya tahan uji. Ya, tahan uji ketika menghadapi berbagai cobaan. Mungkin saja kita telah bekerja keras, sistematis, bahkan disertai dengan doa. Namun sangat mungkin, sangat memungkinkan hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Nah, ketika terjadi hal seperti itu, maka sabar adalah obatnya, ya. Ketika kita sudah mujahadah, sudah sistematis dan disertai dengan doa, namun hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka langkah yang terakhir adalah bersabar, ya, karena sabar adalah obatnya. Nah, yang dimaksud sabar di sini bukan diam, ya, diam dan meratapi kegagalan. Tetapi yang dimaksud sabar adalah introspeksi, ya, introspeksi dan bekerja lebih baik lagi agar kegagalan tidak terulang kembali. Itu makna sabar. Jadi introspeksi dan bekerja lebih baik lagi agar kegagalan tidak terulang kembali. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 200, isbiru wasobiru warobitu. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga atau waspada dan mawas diri. Ya. Nah, itu 4 prinsip tawakal, ya, yang harus melandasi seluruh aktivitas dan kreativitas kita. Apabila hal ini dilakukan, kita akan sadar bahwa kemenangan, kesuksesan, dan keberhasilan tidak akan bisa diraih tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kesuksesan atau kemenangan itu beragam, ya, tergantung bidang yang digelutinya. Seorang mahasiswa misalnya, dia dikatakan sukses apabila mampu menyelesaikan studi tepat waktu dengan yudisium cum laude. Ya, itu sukses bagi seorang mahasiswa. Namun kesuksesan bagi seorang petani atau seorang petani disebut sukses apabila hasil panennya itu lebih banyak dari yang diperkirakan. Ya. Nah, ukuran kesuksesan dakwah beda lagi, ya. Kalau ukuran kesuksesan dakwah adalah apabila orang-orang yang pada awalnya menentang, melecehkan, bahkan mengintimidasi, kemudian berbalik 180 derajat menjadi pendukung, bahkan pembela kebenaran. Nah, ini ciri atau wujud kesuksesan dakwah. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW berjuang mengembangkan Islam di Mekah selama 13 tahun. Selama itu, intimidasi kaum kafir begitu hebat, ya, sehingga progresivitas dakwah pun kurang menggembirakan. Akhirnya beliau memutuskan hijrah ke Yasrib, ya, dengan harapan progresivitas dakwah akan lebih baik daripada di Mekah. Perhitungannya tidak meleset, ya. Penduduk Yasrib menyambut beliau dengan sukacita. Maka sejak itu penduduk bersepakat mengubah nama Yasrib menjadi Madinah Munawwaroh
artinya kota yang bercahaya. 8 tahun setelah Rasulullah SAW berada di Madinah, kota Mekah bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka peristiwa ini disebut Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Nah, saat terjadi penaklukan, tak satu pun jiwa yang melayang. Jadi tidak ada korban jiwa. Bahkan Rasulullah SAW sebagai panglima perang saat itu membebaskan seluruh penduduk Mekah yang dulu mereka mengintimidasi beliau. Beliau mengatakan, antum tulaqo, hari ini kalian bebas. Kemudian dengan akhlaknya yang mulia ini, maka akhirnya penduduk Mekah secara sukarela berbondong-bondong masuk Islam. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Nah, apabila kemenangan sudah diraih, apa yang harus kita lakukan? Di dalam ayat yang ketiga Allah menyatakan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah penerima tobat. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat menaklukkan kota Mekah, beliau melaksanakan sholat 8 rakaat dengan cara setiap 2 rakaat salam. Nah, sebagian ahli tafsir menyebutnya sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sholat fath atau sholat kemenangan. Merujuk pada kasus ini, sebagian ulama menyarankan agar panglima perang melaksanakan sholat sunnah fath ketika memenangkan pertempuran. Sa'ad bin Abi Waqqas melaksanakan sholat tersebut saat menaklukkan Madain. Tapi ada juga yang menyebutnya bahwa sholat tersebut bukan sholat sunnah fath, tapi sholat sunnah duha. Wallahu a'lam. Terlepas dari kontroversi tersebut, pelajaran yang terpenting bagi kita dari ayat di atas adalah hendaklah bertasbih dengan memuji Allah setiap kali mendapatkan kesuksesan, dengan cara melaksanakan sholat sunnah mutlak sebagai rasa syukur atas karunia-Nya, atau dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah pemelihara semesta alam, sambil bersujud. Itu bisa dilakukan oleh kita. Nah, sujud ini dinamakan sujud syukur. Jadi sujud syukur bisa dilakukan ketika mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, kemenangan, atau kesuksesan. Dan sujud syukur ini bisa dikerjakan di mana saja yang dianggap layak. Tidak harus di masjid, serta ketentuannya sujud syukur ini bisa dilakukan tanpa harus berwudu, jadi dilakukan secara spontan. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW merealisasikan ayat ini di dalam ruku dan sujud. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadisnya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika ruku dan sujud sering membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu ya Allah, aku minta ampunan. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nah, merujuk pada keterangan ini, kita pun bisa membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma gfirli saat ruku dan sujud, karena Rasulullah SAW pernah mencontohkannya. Setelah bertasbih dengan memujinya, dilanjutkan dengan perintah dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah penerima taubat. Mengapa kita diperintah mohon ampun saat meraih kesuksesan?
Karena sebelum keberhasilan itu diraih, biasanya kita dihadapkan pada berbagai ujian yang berat. Nah, saat menghadapi ujian-ujian itulah kadang muncul ketidaksabaran, bahkan prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, begitu meraih kesuksesan, kita diperintahkan untuk mohon ampun kepadanya. Nah, itu tafsir Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai 3 ya. Jadi kesimpulannya bahwa surat An-Nasr ini mengandung kabar gembira ya, atau arahan dan isyarat masa depan ya. Kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberinya kemenangan. Sehingga orang-orang pun akan berbondong-bondong masuk Islam setelah kemenangan tersebut. Kemudian surat ini sekaligus memberi arahan ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan tersebut, hendaklah Rasulullah menghadapkan diri kepada Allah dengan bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Yang tidak banyak diketahui bahwa surat ini juga memberikan isyarat akan tibanya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan wafat sehingga sahabat yang tahu seperti Abu Bakar dan Fatimah menangis karenanya. Demikian tafsir surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Mudah-mudahan bisa menjadi ibrah ya, tazkirah bagi kita. Manakala kita mendapat kesuksesan, maka kewajiban kita adalah bertasbih dan beristighfar kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.